Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Triyanti dan teman-teman semua. Kami dari HG1 ingin mempresentasikan diskusi kami di PBL2 tentang stunting. Namun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Griseli Giovanni Tigi dan teman saya. Nama saya Belinda Hana Miranda. Dan ada Aisyah Yasmin, Hatia Fitria, Dini Putri, Gina Rana, dan Intan Nabila. Di sini ada outline-nya. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Selanjutnya ada isi berisi pengaruh kesehatan ibu terhadap stunting, pengaruh sosial ekonomi terhadap stunting, pengaruh akses pelayanan kesehatan terhadap stunting, dampak stunting bagi kesehatan anak, dampak stunting bagi bangsa, upaya pemerintah dan masyarakat mencegah dan menanggulangi stunting, dan terakhir ada upaya strategi untuk mewujudkan keberhasilan SDGs tahun 2030 dan Global Nutrition Target. Yang ketiga ada penutup berisi kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan yang tadi berisi latar belakang dan tujuan. Nah, latar belakangnya itu stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia. Hal ini terjadi karena kekurangan gizi kronis yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan stunting, di antaranya kesehatan ibu, faktor sosial ekonomi, dan akses pelayanan kesehatan. Stunting juga menjadi masalah karena mempengaruhi kualitas kesehatan suatu bangsa yang akan memberi dampak terhadap sektor lain seperti ekonomi dan pembangunan. Hal ini harus dicegah dan ditanggulangi demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Sesuai dengan target Sustainable Development Goals mengenai penurunan angka stunting sebesar 40% di tahun 2025. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting di Indonesia. Yang kedua, memahami penyebab dan dampak stunting. Yang ketiga, menanggulangi angka stunting di Indonesia dengan upaya pemerintah dan upaya yang strategis. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, pembahasan pertama itu berisi pengaruh kesehatan ibu terhadap stunting. Nah, kesehatan ibu ini merupakan salah satu faktor kejadian stunting. Calon ibu harus memiliki kualitas kesehatan yang baik untuk bayinya agar tidak terjadi stunting. Nah, faktor-faktor terjadi stunting pada keadaan ibu hamil. Nah, pada saat ibu hamil terlalu muda, dia akan berisiko terjadinya BBLR atau berat badan lahir rendah. Jika terlalu tua, akan beresiko terjadi komplikasi. Jika terlalu sering melahirkan, juga akan meresiko pendarahan, dan itu berujung pada kematian. Jika keadaan jarak kelahirannya dekat, itu juga akan menjadi terjadinya stunting. Kesehatan ibu dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah status sosial ekonomi dan keadaan lingkungan. Nah, status sosial ekonomi ini akan dibahas di materi selanjutnya. Yang sekarang kita bahas adalah keadaan lingkungannya. Nah, masalah lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap kejadian stunting, seperti masalah sanitasi. Nah, jika sanitasinya kurang baik
dapat menyebabkan penyakit infeksi. Hal ini dapat juga memicu terjadinya stunting. Nah, penyakit yang infeksi yang dimaksud adalah ISPA dan diare. Hal-hal yang harus dipantau sebelum hamil yaitu adalah tinggi badan ibu dan berat badan ibu. Pada saat hamil yang harus dipantau adalah tekanan darah dan tingkat glukosa dan hormon. Pada saat setelah persalinan yang harus dipantau adalah produksi ASI. Aspek kesehatan ibu ini termasuk di dalamnya ada tinggi badan dan berat badan ibu. Nah, tinggi badan ibu yang rendah akibat kurang energi kronik itu menjadi salah satu penyebab stunting. Gizi juga ibu hamil di Indonesia masih banyak yang mengalami kekurangan energi kronik akibat asupan gizi yang kurang. Padahal gizi ibu berpengaruh terhadap tinggi ibu dan produksi ASI. ASI sendiri dapat mencegah terjadinya stunting sehingga menjadi sangat penting ASI. Cara penanggulangannya ada 4 cara. Yang pertama, mengadakan kelas ibu hamil. Hal ini dilakukan untuk memberi pengetahuan terhadap para ibu mengenai gizi dan kesehatan untuk mencegah stunting. Yang kedua, mencukupi angka kebutuhan energi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan energi kronik pada ibu. Yang ketiga, mencukupi angka kebutuhan protein. Nah, hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan energi kronik pada ibu. Yang keempat, melakukan antenatal care, mencegah terjadinya komplikasi BBLR, infeksi neonatal, kematian ibu, ANC yang sesuai dengan anjuran dapat mencegah terjadinya stunting secara efektif. Ini adalah daftar referensi dari kesehatan ibu yang tadi dibahas. Selanjutnya ada pengaruh sosial ekonomi terhadap stunting. Nah, faktor sosial ekonomi ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi stunting adalah sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi yang dimaksud terkait tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, ketersediaan pangan. Nah, tingkat pendidikan ini yang ditempuh oleh orang tua akan mempengaruhi intelektual mereka dalam memilih gizi yang seimbang untuk anggota keluarganya. Nah, pendapatan keluarga ini juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi gizi keluarga serta kemampuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu ketersediaan pangan, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup baik dari segi kuantitas dan kualitas dan keamanannya. Selanjutnya, dampak yang diakibatkan dari sosial ekonomi untuk stunting ini. Nah, pada jangka pendek, dia terbagi menjadi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di jangka pendeknya ini, di bidang ekonomi berupa peningkatan pengeluaran biaya kesehatan, terus menyebabkan peningkatan mortalitas dan morbiditas, dan di bidang perkembangan berupa penurunan kognitif, motorik, dan bahasa pada balita. Nah, pada jangka panjang, di bidang ekonomi berupa penurunan kemampuan dan kapasitas kerja. Yang kedua, di bidang kesehatan berupa perawakan pendek, peningkatan resiko obesitas, dan penurunan kesehatan reproduksi. Dan yang ketiga, di bidang perkembangan berupa penurunan prestasi dan kapasitas belajar. Selanjutnya, hubungan ekonomi dan gizi. Nah, jika ekonomi masyarakat rendah
dia dapat mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam memiliki tempat sanitasi, makanan bergizi, pelayanan kesehatan yang baik. Nah, upaya tersebut inilah intervensi program kesehatan yang intensif bagi masing-masing kabupaten di Indonesia yang terbelakang dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar, serta program sanitasi berupa penyediaan fasilitas umum. Nah, upaya untuk mengatasinya, yang pertama itu penyediaan layanan kesehatan. Nah, yang kedua ada penyediaan fasilitas umum berupa sanitasi. Nah, yang ketiga itu memberikan intervensi kepada masyarakat tentang faktor sosial ekonomi dan kaitannya dengan stunting. Yang memang memberikan intervensi tersebut itu dengan ahli dan praktis gizi. Dan ini sudah terrealisasi di NTT. Ini adalah referensinya. Selanjutnya itu pengaruh akses pelayanan kesehatan terhadap stunting. Nah, pelayanan kesehatan ini adalah sebuah substansi pelayanan kesehatan yang memiliki tujuan utama, yaitu pelayanan preventif dan promotif dengan sasaran masyarakat. Nah, sasaran masyarakat ini terbagi menjadi sarana kesehatan ini terbagi menjadi tipe A dan tipe B. Nah, di tipe A ini ada rumah sakit, puskesmas, dan dokter dan bidan praktik. Nah, tipe B ini ada posyandu, Poskesdes, dan Polindes. Akses pelayanan kesehatan terbagi lagi menjadi jarak dekat dan jarak jauh. Nah, jika jarak dekat itu kan akan menjadi aksesnya lebih mudah dan kondisi ibu dan bayinya itu terpantau, penimbangan bulanan dan pemberian vitamin di posyandu. Jika aksesnya jauh, aksesnya akan sulit dan kondisi ibu dan bayinya tidak terpantau dan akan menyebabkan masalah gizi atau stunting. Selanjutnya itu ada waktu tempuh. Waktu tempuh ini juga terbagi menjadi dua, yaitu singkat dan lama. Nah, pada waktu tempuh singkat, kunjungannya itu akan semakin sering dan masalah kesehatannya itu semakin mudah dideteksi. Sedangkan waktu tempuh yang lama, dia akan malas berkunjung dan masalah kesehatannya tidak akan terdeteksi. Selanjutnya biaya. Nah, biaya ini juga berpengaruh untuk pelayanan kesehatan. Untuk biayanya yang murah, itu mereka akan tidak ragu untuk berobat. Dan masalah kesehatannya itu segera teratasi. Sedangkan mahal, mereka akan enggan untuk berobat dan lebih untuk memilih self-healing atau penyembuhan dirinya sendiri. Selanjutnya itu sanitasi. Nah, pengertiannya sanitasi yaitu cara untuk mencegah terjangkitnya suatu penyakit menular dan jalan memutuskan rantai penularan dari sumber. Sanitasi ini meliputi sarana air bersih, ketersediaan jamban, pengelola air limbah, pembangunan sampah, dan pencemaran tanah. Ini adalah cakupan sanitasi Indonesia pada tingkat rumah tangga pada tahun 2018. Nah, jadi akses sanitasi di Indonesia ini sudah cukup baik, sudah mencapai 73,9% dan akses tanpa sanitasi ini 26,1%. Ini adalah cakupan sanitasi 34 provinsi di Indonesia. Bisa dilihat bahwa di Sumatera dan Jawa sudah membaik ya, tapi di Papua belum terlalu terjangkit oleh cakupan sanitasi tersebut. Selanjutnya
itu ada hubungan jenis jamban dengan pengaruh sanitasi terhadap stunting itu hubungan jenis jamban dan kejadian stunting pada balita. Balita yang tinggal di rumah dengan jenis jamban yang tidak memenuhi syarat mempunyai resiko untuk mengalami stunting 0,3 kali lebih besar dibandingkan balita yang tinggal dengan jenis jamban yang memenuhi syarat. Nah, ini hubungan air bersih dan kejadian stunting pada balita. Balita yang tinggal di rumah dengan sumber air bersih tanpa pengelolaan air sumur mempunyai resiko terjadinya untuk mengalami stunting 0,13 kali lebih besar dibandingkan balita yang tinggal dari sumber air bersih yang sudah diolah. Ini adalah hubungan kejadian diare dan kejadian stunting pada balita. Nah, balita yang terkena diare memiliki resiko untuk mengalami stunting sebesar 0,016 kali lebih besar dibandingkan balita yang tidak mengalami diare. Selanjutnya akan dibahas oleh Belinda. Ya, untuk selanjutnya ini ada bagian yang D, yaitu dampak stunting bagi kesehatan anak. Next. Nah, untuk yang pertama ini ada gejala stunting pada anak. Untuk gejala yang pertama itu ada tubuh pendek di bawah rata-rata daripada anak biasanya. Kemudian pubertasnya ini juga terlambat, jadi seharusnya mungkin anak sudah mengalami menstruasi atau mimpi basah, namun anak ini belum mengalami pubertas tersebut. Kemudian buruknya kemampuan fokus dan mengingat dalam pelajaran, terkait dengan kemampuan kognitif pada anak. Kemudian tubuh pendek di bawah rata-rata. Kemudian anak menjadi pendiam pada usia 8-10 tahun. Next. Kemudian ada penyebab stunting pada anak. Yang pertama ini anaknya jadi memiliki gizi yang buruk, kemudian terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Karena terbatasnya akses pelayanan kesehatan ini, jadi ketika anaknya sakit atau mengalami suatu penyakit itu kurang teratasi dengan baik, kemudian tidak adanya biaya. Nah, biaya inilah yang akan nantinya mempengaruhi anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anaknya. Kemudian kurangnya akses air bersih dan sanitasi, seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya, bahwa memang akses air bersih dan sanitasi ini mempengaruhi angka stunting pada anak. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu, sehingga ibu ini mungkin memberikan asupan gizi kepada anak ini kurang baik, sehingga anaknya tidak memperoleh asupan makanan yang baik. Next. Kemudian berikut ada dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi stunting di anak. Jangka pendeknya ini penurunan fungsi kekebalan tubuh terkait dengan imunitas bagi anaknya, kemudian perkembangan menjadi terhambat, kemudian gangguan kemampuan kognitif, seperti kemampuan anak untuk berpikir. Kemudian jangka panjangnya itu nanti ketika dia mungkin sudah usia lanjut, itu mengalami penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes, dan obesitas atau kegemukan. Next. Kemudian berikut ada penanggulangan. Yang pertama itu adalah pola asuh. Nah, berpengaruh karena pola asuh ini berpengaruh pada perilaku. Karena jika ibunya tidak mengerti bagaimana asupan gizi yang baik bagi anak, maka dia akan mengaruhi gizi yang diperoleh oleh anak tersebut. Kemudian untuk pola makannya ini, pola makan juga berpengaruh terhadap rendahnya pengetahuan tentang jumlah dan kualitas gizi serta tidak beragamnya makanan yang diberikan oleh makanan ibu. Mungkin ibunya tidak memberikan makanan sayur atau vitamin-vitamin atau buah-buahan yang sebenarnya sangat penting untuk dikonsumsi oleh anaknya. Kemudian selanjutnya ada air bersih dan sanitasi. Nah, air bersih dan sanitasi ini penting untuk diberikan sosialisasi tentang perilaku hidup bersih sehat atau PHBS kepada ibu sang anak. Next. Berikut ada referensinya. Kemudian selanjutnya ada dampak stunting bagi bangsa. Next. Nah, yang pertama ini, jadi stunting bagi bangsa Indonesia ini di Indonesia, masyarakat sering menganggap
bahwa tubuh yang pendek ini sebagai faktor keturunan. Persepsi yang salah di masyarakat membuat masalah ini tidak mudah diturunkan dan membutuhkan upaya besar dari pemerintah dan berbagai sektor terkait. Nah, untuk dampak jangka pendeknya ini, meningkatnya morbiditas, terutama pada bagian otak. Jadi banyak penyakit-penyakit otak yang terjadi. Kemudian, menurut Graham McGregor, anak stunting ini memiliki ukuran kepala yang kecil, sehingga menurunkan juga untuk volume otak dan daya berpikir dari sang anak. Next. Nah, berikut untuk dampak jangka panjangnya. Pada kondisi yang berulang atau dalam siklus kehidupan ini, maka anak yang mengalami kurang gizi di awal kehidupan atau periode 1000 hari kelahiran memiliki risiko penyakit tidak menular pada usia dewasa. Nah, hal ini tuh mengaruhi kondisi bangsa dalam bidang pendidikan, produktivitas penduduk, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, berikut untuk di bidang pendidikan. Jadi, anak ini jadi mengalami penurunan prestasi akademik ditandai dengan nilai IQ 11 poin lebih rendah daripada IQ biasanya. Kemudian, meningkatkan 16% risiko anak tersebut untuk tinggal kelas. Kemudian, menurut Martwell et al. Tahun 2010, adanya penurunan angka anak mulai sekolah sehingga mulai sekolah ini lebih tua. Jadi, mungkin dia mulai untuk masuk ke SD atau SMP ini dengan usia yang lebih tua. Next. Nah, berikut adalah skema singkat di bidang pendidikan, yaitu yang pertama untuk stunting. Jadi stunting ini tuh mempengaruhi untuk kemampuan kognitif anak menjadi rendah. Nah, jika kemampuan kognitif anak ini rendah, maka anak ini tidak bisa memperoleh pendidikan yang tinggi. Jika anak tidak memperoleh pendidikan yang tinggi, maka pengetahuan yang dia miliki ini menjadi rendah. Pengetahuan yang rendah ini mengakibatkan ibu ataupun ayah dalam mengasuh ini mereka buruk untuk memberikan gizi yang baik bagi anaknya. Sehingga anak-anaknya kembali mengkonsumsi gizi yang kurang baik dan jadinya stunting ini tidak dapat dicegah dan mengakibatkan kualitas sumber daya masyarakat yang rendah. Next. Nah, berikut untuk di bidang kesehatan, ini tidak hanya tentang kesehatan mental, namun juga kesehatan fisik. Untuk kesehatan mental ini, jadi remaja yang ini tuh bisa terhambat pertumbuhannya lebih tinggi di tingkat kecemasan, gejala depresi, dan kemudian untuk memiliki tentang harga dirinya itu jadi rendah atau self-esteem. Kemudian untuk kesehatan fisiknya itu, secara fisik anak yang stunting ini memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit obesitas, kemudian penyakit tidak menular, dan penyakit degeneratif. Next. Kemudian, Dokter Departemen Ilmu Kesehatan anak FKUI ataupun RCM, Damayanti Rusli Syarif, mengatakan bahwa anak usia sekolah dengan obesitas terkena hipertensi sebanyak 20% dan 30% memiliki kolesterol tinggi. Sehingga saat dewasa akan berisiko untuk terkena penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung koroner, dan lainnya. Nah, Indonesia saat ini sedang mengalami transisi epidemiologi penyakit menular ke penyakit tidak menular. Next. Nah, berikut ada data Riskesdas tahun 2018. Data ini menyajikan tentang penyakit tidak menular yang ada di Indonesia di tahun 2013 dan 2018. Ada penyakit kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Nah, dari data tahun 2013 dan 2018 ini bisa dilihat bahwa prevalensinya ini dari 2013 ke 2018 ini menunjukkan adanya kenaikan angka. Next. Berikut ada skema singkat di bidang kesehatan untuk di stunting di Indonesia. Jadi stunting Indonesia ini meningkatkan penyakit tidak menular dan penyakit lain. Nah, terjadinya penyakit tidak menular ini mengakibatkan angka kematian di Indonesia ini semakin meningkat. Kemudian beban anggaran di Indonesia ini menjadi tinggi karena pemerintah harus mengatasi masyarakatnya yang sedang mengalami kesakitan atau masalah kesehatan. Kemudian penyakit tidak menular ini juga mengakibatkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Next. Nah, berikut ada juga untuk produktivitas penduduk dan pertumbuhan ekonominya. Produktivitas menurun
disebabkan oleh rendahnya kualitas manusia yang sudah terjadi. Nah, produktivitas yang menurun ini menyebabkan Indonesia menjadi terhambat untuk memperoleh bonus demografi yang seharusnya tuh diperkirakan sudah berlangsung dari 2010 sampai 2035. Berikut ada piramida terkait piramida penduduk pada saat bonus demografi. Next. Nah, produktivitas menurun ini menyebabkan seorang sulit memperoleh pekerjaan dan menurunnya 20% penghasilan masyarakat. Menurut penelitian Thomas and Strauss tahun 1997, upah dapat meningkatkan 2,4% apabila ada peningkatan 1% dari tinggi badan. Menurut World Bank Group tahun 2016, stunting juga memperburuk kesenjangan atau inequality yang menyebabkan pengurangan 10% dari total pendapatan seumur hidup dan menimbulkan kemiskinan antar generasi. Next. Nah, stunting ini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi perubahan 1% tinggi badan ini akibat stunting akan menurunkan 1,4% produktivitas ekonomi. Nah, menurut Bank Dunia juga ini, stunting ini juga menyebabkan hilangnya 11% dari gross domestic product atau produk domestik bruto. Next. Saat ini, Indonesia mengalami kerugian sebesar 2-3% dari produk domestik bruto. Nah, Bappenas, potensi kerugian tahun 2017 mencapai 13.000 triliun rupiah dan diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Next. Berikut untuk skema singkat dari produktivitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ini rendahnya kualitas sumber daya manusia, ini menyebabkan produktivitas masyarakat menjadi menurun. Nah, jika produktivitas menurun, maka Indonesia akan mengalami penghambatan pada bonus demografinya. Nah, jika bonus demografinya ini terhambat, maka maksud saya, jika produktivitas ini menurun, maka masyarakat akan sulit untuk memperoleh pekerjaan. Nah, jika masyarakat sulit untuk memperoleh pekerjaan, banyak pengangguran, dan pengangguran yang banyak ini akan berujung pada kemiskinan dan kesenjangan yang dialami oleh masyarakat. Kemudian kemiskinan dan kesenjangan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Untuk selanjutnya, berikut ada upaya pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi stunting. Next. Berikut upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah stunting. Yang pertama itu revitalisasi posyandu, kemudian yang kedua ada game marketing atau gerakan masyarakat sadar cegah stunting, kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kemudian terus memantau tumbuh kembangnya anak. Next. Berikut ada upaya pemerintah dalam pencegahan stunting. Yang pertama itu ada intervensi gizi spesifik. Jadi pemerintah ini bisa melakukan intervensi kepada masyarakat mengenai suplementasi gizi makro dan mikro, kampanye yang untuk gizi seimbang, kemudian pemberian obat cacing, fortifikasi, penanganan kekurangan gizi, dan program JKN oleh BPJS. Kemudian ada juga intervensi gizi sensitif. Ini memiliki sasaran tertentu, yaitu intervensi gizi sensitif ini fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-6 bulan, kemudian ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Next. Untuk selanjutnya, berikut ada sasaran intervensi dari gizi sensitif ini. Ada ibu hamil. Jadi ibu hamil ini kita intervensi dengan memberikan makanan tambahan. Makanan tambahannya untuk apa? Untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. Kemudian untuk mengatasi kekurangan zat besi dari asam folat mengatasi kekurangan iodium. Selanjutnya ada juga ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui beberapa kegiatan yang mendorong IMD, seperti pemberian ASI, jolong atau koloktrum, serta mendorong pemberian ASI eksklusif. Kemudian, ada juga ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Nah, kegiatan ini meliputi yaitu mendorong penerusan pemberian ASI hingga anak atau bayi sampai berusia 23 bulan. Kemudian melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Kemudian perlindungan terhadap malaria dan memberikan imunisasi yang lengkap. Next.
Selanjutnya ada upaya masyarakat dalam penanggulangan stunting. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat ini yang pertama bisa mengaktifkan posyandu. Jadi mereka bisa mengikuti berbagai fasilitas kesehatan yang ada di posyandu. Kemudian ada juga ikut penyuluhan gizi yang diadakan oleh pemerintah ataupun yang ada dari gerakan masyarakat. Kemudian memberikan asupan atau ASI dengan kategori bergizi cukup dan seimbang, kemudian melakukan imunisasi kepada anak-anaknya, kemudian mengaktifkan puskesmas RSUD. Next. Berikut ada juga upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangan stunting. Yang pertama itu pemerintah sudah membuat program yaitu program pemberian makanan tambahan untuk balita gizi yang kurang. Kemudian bisa juga membuat kebijakan. Yang pertama itu sudah ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang air susu ibu eksklusif. Kemudian ada juga Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Next. Kemudian ada juga upaya strategis untuk mewujudkan keberhasilan SDGs tahun 2030 dan Global Nutrition Targets. Next. Nah, stunting ini berkaitan dengan pilar sosial SDGs yang ada di poin 1, 2, dan 3. Yang pertama itu ada tanpa kemiskinan, kemudian yang kedua tanpa kelaparan, dan yang ketiga itu ada kesehatan dan kesejahteraan. Next. Nah, berikut untuk strategi mewujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Menurut Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2017 dalam Roadmap of SDGs Indonesia, yang pertama itu ada Social Protection and Basic Service, kemudian ada sinergi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder atau untuk bekerja sama, kemudian ada Economic Empowerment for Society. Next. Nah, untuk strategi mewujudkan Indonesia tanpa kelaparan, menurut Kementerian PPN atau Bappenas 2017 dalam Roadmap of SDGs Indonesia, itu bisa memenuhi makanan dan nutrisi yang baik, terjangkau, aman, dan variatif, kemudian meningkatkan kualitas SDM, terutama pada bidang agrikultura atau pertanian, kemudian ada meningkatkan status gizi nasional. Next. Nah, berikut ada strategi untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Nah, untuk menurut Kementerian PPN atau Bappenas di tahun 2017 juga, dalam Roadmap of SDGs in Indonesia, yang pertama itu bisa meningkatkan kesehatan keluarga, ibu, dan anak, serta program keluarga berencana. Kemudian, ada juga akses pelayanan kesehatan yang baik dan merata, jadi pelayanan kesehatan ini bisa dicakup oleh berbagai macam kabupaten yang mungkin juga tidak terjangkau oleh pemerintah. Kemudian ada juga gerakan masyarakat ini perlu diperkuat sehingga masyarakat bisa lebih sehat dan lebih sejahtera. Next. Berikut upaya Indonesia mencapai Global Nutrition Target mengenai stunting. Untuk mencapai target penurunan 40% stunting, Indonesia bisa fokus pada kesehatan ibu dan anak. Nah, caranya itu bagaimana? Yaitu dengan Kemenkes RI ini udah membentuk rencana strategis tahun 2015 sampai 2019. Kemudian ada juga ikut komitmen Global Scaling Up Nutrition. Kemudian ada juga untuk fokus pada gerakan 1000 hari pertama kehidupan bagi sang anak. Jadi bagaimana nih pola asuh yang tepat untuk anak yang baru lahir, untuk gizinya, baik untuk vitaminnya, imunisasinya, dan hal-hal lainnya. Ini sudah ada modul kesehatannya secara resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Next. Berikut referensi untuk terkait upaya-upaya pemerintah dan masyarakat mengenai mencegah dan menanggulangi angka stunting di Indonesia. Ini untuk penutupnya, ada kesimpulannya. Next. Next. Ya, ini untuk kesimpulannya. Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting itu ada kesehatan ibu dan anak,
sosial ekonomi, pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi angka stunting di Indonesia agar kita bisa mencapai keberhasilan SDGs tahun 2030 dan Global Nutrition Targets. Sekian untuk presentasi dari kelompok HG1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.